Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial pendataan PLK UMKM 2023 dengan menggunakan aplikasi Pasih. Saya akan memberikan gambaran alur ataupun tahapan dalam melakukan pencacahan di lapangan. Tahapan pertama, petugas pencacahan lapangan mengunjungi bangunan pertama dalam SLS, diutamakan dari arah barat daya dan dilakukan secara berurutan. Kemudian, tahapan kedua, PCL melakukan identifikasi penggunaan bangunan. Jika bangunan merupakan bangunan campuran atau tempat tinggal, tanyakan nama kepala keluarga atau anggota keluarga yang tinggal di bangunan tersebut. Ini saya kasih contohnya, misalnya rumah pertama atau bangunan pertama yang kita kunjungi itu nama kepala keluarganya Jenny. Oke, sekarang kita buka aplikasi Fasihnya. Seperti ini. Kemudian kita pilih daftar surveinya, yaitu PL KUMKM 2023. Kita klik. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih open. Oke, akan muncul seperti ini. Ini adalah wilayah tugas PCL. Kita pilih desa. Ini contohnya Kecamatan Bangko, desa atau kelurahan Pematang Kandis. Kita klik ya. Kita klik. Ya, yang seperti saya contohkan tadi, bangunan pertama itu yang dihuni oleh keluarga atas nama Jaini. Kita carikan di pre-listnya di sini, ya kan? Blok 5A. Kita cari nama Jaini. Ini ya, ketemu. Bisa juga kita search seperti ini. Jaini. Ini. Ternyata Jaini ada dua ya. Jaini Yurnida, istrinya namanya Yurnida. Oke, Jaini ketemu ya di pre-list blok 5A. Maka langkah selanjutnya kita klik di pre-listnya itu atas nama Jaini Yurnida. Kemudian kita klik aksi. Kita buka, konfirmasi. Seperti ini tampilannya. Kemudian kita lanjutkan. Kita klik bagian bawah, panah ke kanan. Oke, akan muncul di sini blok 1 keterangan tempat. Kita scroll, kita lanjutkan. Di sini ada pertanyaan apakah mengalami perubahan SLS. Kita isikan tidak jika tidak ada perubahan. Selanjutnya kita lanjutkan. Berikutnya di sini keterangan keluarganya nama Jaini Yurnida. Kita cek sudah sesuai. Kemudian kita isikan rincian 505 keberadaan keluarga. Untuk keluarga yang sudah ada di pre-list itu kita isikan dengan ditemukan. Oke. Selanjutnya di sini ada keterangan nomor urut keluarga terbesar di SLS ini. Karena ini baru bangunan pertama yang kita kunjungi, maka isiannya masih blank, belum ada isian.
Kemudian di rincian 506 kita isikan nomor urut keluarga, yaitu nomor urut 1, karena dia keluarga yang pertama yang kita kunjungi. Kemudian nomor urut bangunan terbesarnya, karena ini nomor urut bangunan pertama yang kita kunjungi, maka isiannya juga 1. Oke. 506 ini nomor urut keluarga, 507 nomor urut bangunan. Kemudian kita pilihkan yang rincian 508 kode penggunaan bangunan. Kalau ternyata di rumah Zaini ini ada usahanya, misalnya dia ada usaha toko sembako di rumahnya, maka berarti kita isikan kode 2 bangunan campuran karena ada toko sembakonya. Kemudian kita lanjutkan 509, ini jumlah usaha besar yang dimiliki keluarga. Itu yang omsetnya selama setahun di atas 50 miliar. Jika tidak ada, maka isikan 0. Kemudian jumlah usaha UMKM yang dimiliki keluarga dengan omset lebih kecil dari 50 miliar. Untuk rincian 510, ini ditanyakan semua usaha UMKM yang dimiliki oleh keluarga Jaini, baik itu kepala keluarga ataupun anggota keluarganya. Ini saya kasih contoh untuk keluarga atas nama Jaini ini memiliki tiga usaha. Memiliki 3 usaha. Yang pertama itu misalnya usaha warung sembako di rumahnya. Kemudian usaha bakso bakar keliling. Ini anaknya yang menjalankan usahanya. Kemudian ada juga usaha toko elektronik. Tapi toko elektroniknya ini di bangunan khusus usaha. Berarti rincian 510-nya usaha yang dimiliki di keluarga Zaini itu ada 3 ya. Ada 3 usaha. Tapi rincian di 511-nya jumlah UMKM yang dimiliki keluarga ini. Berarti usaha yang didata di keluarga Zaini itu ada 2. Usaha toko sembako yang di rumahnya dan usaha bakso kelilingnya. Berarti kita isikan di sini sebanyak 2 buah usaha. Sedangkan yang usaha toko elektroniknya tadi itu, usaha elektronik, itu nanti dicacahnya di tempat usahanya, seperti itu. Berarti yang dicacah di rumah tangga atau di bangunan Pak Zaini ini hanya ada 2. Oke, sudah kita isikan. Kemudian kita lanjutkan di rincian berikutnya. Rincian berikutnya itu akan muncul menu seperti ini. Ini adalah L2, L2 1 dan L2 yang kedua. L2 yang ke-1 ini nanti untuk mengisikan usaha yang pertama, yaitu toko sembako. Kemudian yang nomor urut yang kedua nih atau L2 yang kedua ini diisikan untuk mengisi usaha bakso bakar keliling yang dimiliki oleh keluarga Pak Zaini. Oke, seperti ini perlakuannya. Kalau seandainya bangunan pertama itu ditempati oleh keluarga dan ada di pre-list. Oke, kita simpan. Kemudian ini kita lanjutkan masih di contoh Pak Zaini, ya kan? Masih di contoh yang sama, ya kan? Cuman perbedaannya untuk contoh yang kedua ini, ya kan? Bangunan yang kedua, ya kan? Ini seandainya kita lanjutkan di bangunan yang kedua. Bangunan yang kedua ini ditemukan nama kepala keluarganya atau anggota keluarganya, misalnya Pak Muhammad. Kita cek di pre-list, ya kan? Seandainya nama Pak Muhammad ini tidak ditemukan di pre-list,
Maka perlakuannya nama Pak Muhammad ini kita tambahkan di tambahan assignment. Caranya seperti apa? Caranya kita klik menu strip 3 di bagian bawah yang ini. Kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian untuk keluarga yang tidak ada di playlist itu kita tambahkan di tambah assignment. Kita klik tanda tambahnya, akan muncul seperti ini. Kemudian kita tekan iya, tambah assignment. Kemudian tampilannya sama ya, seperti yang pertama tadi di playlist. Kita lanjut. Oke, di sini muncul keterangan tempat seperti ini, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa. Lanjut. Kemudian berikutnya ini ya, tambah. Karena tadi Pak Muhammad itu dia tidak ada di playlist, ya kan? Berarti untuk status keberadaannya di sini kita buat sebagai keluarga baru. Kita tambahkan keluarga baru. Kemudian kita isikan namanya, nama kepala keluarganya Muhammad. Kemudian kita isikan nicknya, misalnya 1502 sekian sekian sekian, ya kan? Sudah kita isikan. Kemudian kita lanjutkan nama anggota keluarga lainnya. Nama istri Pak Muhammad di sini bisa kita tambahkan, misalnya Siti Aisyah. Oke. Selanjutnya alamatnya kita isikan RT 2 misalnya ya. Kemudian keberadaan keluarga. Keberadaannya berarti baru, karena dia keluarga baru yang tidak ada di playlist. Nah, ini nomor urut keluarga. Di sini sudah ada tampilannya ya kan. Nomor urut keluarga terbesar di SLS ini. Karena tadi kita sudah mengisikan nomor urut keluarga terbesarnya yaitu nomor urut 1, maka untuk keluarga Pak Muhammad ini kita isikan nomor urut keluarga yang kedua. Kemudian nomor urut bangunan terbesar di SLS ini. Sebelumnya sudah terisikan 1, maka di sini ada keterangannya 1. Kemudian 507, karena ini bangunan nomor 2 yang kita kunjungi, maka kita isikan kode 2 ya. Kemudian kita lanjutkan kode penggunaan bangunan. Ini kita anggap aja di rumah Pak Muhammad ini sama dengan yang Pak Zaini tadi ya. Dia ada toko di rumah ya kan. Kemudian dia jual bakso keliling dan juga dia punya usaha di tempat lain ya kan. Dia ada usaha di tempat lain, toko elektronik ya, sama ya dengan yang pertama tadi. Berarti kita isikan di sini kode penggunaan bangunannya yaitu bangunan campuran. Selanjutnya kita isikan sama jumlah usaha besar yang omsetnya di atas 50 miliar, kalau tidak ada kita isikan 0. Kemudian jumlah usaha UMKM yang dimiliki keluarga omsetnya di bawah 50 miliar. Tadi ada 3 usaha ya kan. Usaha yang pertama itu warung sembako di rumah, kemudian bakso bakar keliling, dan toko elektronik di bangunan khusus usaha. Berarti yang 510-nya ini jumlahnya ada 3. Kemudian jumlah UMKM yang dimiliki keluarga di bangunan ini. Berarti untuk usaha yang dicacah di bangunan tempat tinggal ini atau di bangunan campuran di rumah Pak Muhammad ini ada 2, yaitu usaha warung sembako dan usaha bakso bakar keliling. Terus kita isikan sebanyak 2, sehingga 511-nya ini terisi 2. Maka kita lanjutkan. Di sini nanti akan muncul kuesioner L2 sebanyak 2 buah. Jadi L2 yang pertama ini nanti untuk mengisi usaha warung sembako Pak Muhammad. Kemudian L2 yang kedua ini untuk mengisi usaha bakso keliling yang dimiliki oleh
anggota keluarga Pak Muhammad. Ini contoh yang kedua. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita kembali. Kita lanjutkan ini tahapan yang ketiga ya kan. Jika pada saat kunjungan yang ketiga ya kan, kunjungan yang ketiga ternyata yang didatangi itu bukan bangunan tempat tinggal atau bangunan campuran, tetapi itu bangunan selain bangunan campuran atau bangunan tempat tinggal. Maka keterangan bangunan itu diisikan pada blok 6 ya kan. Untuk bangunan yang selain bangunan tempat tinggal atau bangunan campuran itu diisikan di blok 6 seperti itu. Jika bangunan digunakan untuk kegiatan usaha yang termasuk UMKM, lanjutkan pendataan dengan menggunakan L2 ya kan. Di sini kita contohkan misalnya bangunan yang ketiga kita datangi itu adalah bangunan usaha. Di situ ada toko pakaian Bu Mirna ya kan. Misalnya toko pakaian Bu Mirna, maka cara pengisiannya di aplikasi Fasi ya kan. Kita pilih menu strip 3 di bawah, kita klik ya kan. Kemudian pilihannya tambah assignment. Oke. Tambah ya. Oke, tampilannya seperti ini sama dengan yang pertama dan kedua. Selanjutnya di sini ada blok keterangan tempat, ya kan? Ini tadi contohnya bangunan yang ketiga adalah toko ya, bangunan khusus tempat usaha. Maka kita lanjutkan. Di sini kita isikan tambah berarti bangunan lainnya. Pilihannya yang ini ya, karena dia bangunan selain tempat tinggal atau campuran. Kemudian kita isikan nomor urutnya, ya kan? Nomor urutnya tadi bisa dilihat di bawah, di sini. Nah, nih, nomor urut bangunan terbesar di SLS ini, ya kan? Tadi kan sudah 2 bangunan yang kita kunjungi, ya kan? Berarti ini bangunan yang ketiga, ya kan? Berarti kita isikan nomor urut bangunnya itu nomor urut bangunan ketiga. Kemudian kita isikan nama bangunannya. Nama bangunannya itu tadi adalah toko pakaian Bu Mirna. Berarti kita isikan toko pakaian Bu Mirna. Kemudian alamatnya kita isikan misalnya RT 3 misalnya kan di SLS ini kan. Kemudian kita lanjutkan kode penggunaan bangunan. Di sini ada pilihannya. Ya kan? Pilihannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan. Karena dia itu bangunan usaha, maka kita isikan yang kode 1, bangunan khusus usaha. Kemudian isi nama pemiliknya. Nah, oke. Selanjutnya, apakah usaha termasuk usaha besar, omsetnya di atas 50 miliar dan bukan koperasi? Tidak. Setelah kita tanyakan, ternyata omsetnya itu di bawah 50 miliar. Kemudian, apakah usaha termasuk UMKM atau koperasi? Jawabannya iya, kita isikan iya. Kemudian kita lanjut di halaman berikutnya. Karena dia bangunan usaha, maka dia kita cacah pakai L2. Ini L2-nya. Ini nanti kita lanjutkan, kita cacah. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ini kita keluar ya. Kita kasih contoh satu lagi, itu bangunan yang keempat. Misalnya PCL ini melakukan pendataan di lapangan, dia menemui bangunan yang keempat. Ternyata bangunan yang keempat itu adalah masjid, ya kan? Masjid atau bangunan lain, ya kan? Maka perlakuannya sama,
Untuk bangunan yang selain bangunan campuran atau tempat tinggal itu ditambahkan pada blok 6. Kemudian cara penambahannya itu kita klik tanda strip 3 di bawah. Kemudian di sini ada pilihan tambah assignment. Kita klik tambah. Kemudian iya. Oke, lanjut. Next. Keterangan blok 1 itu keterangan tempat. Oke, masih lanjut. Next, halaman berikutnya. Penggunaan bangunannya itu adalah bangunan lainnya ya, karena dia bukan untuk tempat tinggal keluarga, yaitu bukan bangunan campuran atau bangunan tempat tinggal. Maka kita pilihkan bangunan lainnya selain tempat tinggal. Kemudian nomor urut bangunannya boleh kita lihat rekapnya di sini ada keterangan nomor urut bangunan terbesar 3. Berarti kita isikan nomor urut bangunan, selanjutnya itu nomor urut bangunan yang keempat. Kemudian nama bangunan. Kalau seandainya dia rumah kosong, tinggal kita isikan di sini rumah kosong, ya kan? Kalau seandainya dia masjid, berarti kita isikan Masjid Baitus Salam, misalnya seperti itu ya kan, kita isikan. Selanjutnya alamatnya tadi RT 01 misalnya kan. RT 01. Kemudian kode penggunaan bangunan. Di sini ada pilihannya. Kalau tempat ibadah berarti yang kode 4 kita klik. Kode 4 karena tadi di sini yang 601-nya itu nomor yang 602-nya itu nama bangunannya itu masjid ya kan, berarti kita pilih yang kode 4 itu tempat ibadah. Kalau seandainya di sini isiannya rumah kosong ya kan, rumah kosong ya kan, atau bangunan kosong, maka pengisiannya pada 604 ini kita pilih berarti yang kode ini. Di sini ada tempat usaha, pertanian, kantor, pemerintahan, kedutaan, bangunan kosong atau rusak. Kita pilih di sini, ya kan? Kalau dia masjid, ya kan? Kita hapus lagi, misalnya Masjid Baitus Salam, misalnya kan? Seperti itu. Berarti kita pilih di sini yang keterangannya masjid, tempat ibadah. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Karena dia bukan tempat usaha, ya kan? Karena dia bukan tempat usaha, maka pilihannya di sini langsung submit, ya kan? Langsung submit. Boleh langsung disubmit. Atau mungkin boleh disimpan dengan mengeklik tanda centang bagian bawah. Oke, centang. Kemudian kita lihat bangunan yang sudah kita kerjakan tadi 4 bangunan ya kan. Ini untuk yang tambahan di blok 5B dan blok 6 itu akan muncul di halaman paling terakhir, baris terakhir. Ini tadi Jaini ya kan 1. Nomor keluarganya tadi ya 1. Kemudian nanti ini ya untuk melihat halaman terakhir. Berikutnya seperti ini. Nih. Muhammad ini tadi nomor keluarganya nomor 2 ya kan. Kemudian toko Bu Mirna. Kemudian Masjid Baitus Salam seperti ini. Ini tadi yang tambahan assignment akan muncul di bagian bawah seperti itu. Jadi perlakuannya ini seterusnya seperti itu gitu. Ini seandainya lagi contoh kasus misalnya kita lanjut di bangunan berikutnya, berarti bangunan yang kelima. Misalnya bangunan yang kelima itu ini ya, kita menemukan di prelistnya itu misalnya Pak Dendi, ya kan? Misalnya ini Pak Dendi. Pak Dendi ini kita buka. Misalnya dia tidak ditemukan di SLS wilayah tugas PCL,
atau mungkin dia sudah pindah atau dia sudah meninggal seluruh anggota keluarganya, maka diisikannya di sini tidak ditemukan. Jika isiannya tidak ditemukan, maka stop. Tinggal kita lanjut, tinggal kita submit di sini, ya kan? Kalau dia tidak temukan berarti ya sudah kita submit, selesai pekerjaan kita. Seperti itu. Jadi selanjutnya tadi ya kan, yang bangunan yang sudah kita kunjungi itu jangan lupa ya kan diberikan nokta ya kan dan nomor urut bangunan pada peta WS-nya ya kan. Kemudian PCL melakukan geotagging dan foto bangunan yang dimiliki UMKM. Menu geotagging dan foto bangunan itu nanti ada di kuesioner L2-nya seperti itu. Ya kan? Jadi untuk alur pendataan PLK UMKM ya kan dengan aplikasi Fasih ya kan. Alurnya seperti ini ya kan. Kemudian petugas pencacah lapangan mengunjungi bangunan berikutnya secara berurutan sampai seluruh bangunan pada SLS didatangi, pastikan tidak ada bangunan yang terlewat. Seperti itu. Baiklah, terima kasih. Inilah tutorial pendataan PLK UMKM 2023 ya kan. Mudah-mudahan bisa menjadikan pedoman ya kan, dijadikan pedoman atau bisa untuk pencerahan teman-teman di lapangan sehingga pendataan di lapangan bisa sesuai dengan target dan sesuai dengan yang diharapkan oleh BPS. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.